bukan pemborosan. Dipaksakan habis di 2020, justru malah tidak bermanfaat bagi rakyat hanya demi performa yang seolah-olah bagus. Salam jumpa. Kali ini saya ingin membahas SILPA, sisa lebih pembiayaan anggaran. Ini seringkali dibahas dan kerap disalahpahami, seolah-olah ada SILPA kok masih utang gitu. Nah, saya mau bahas sedikit. Ini agak teknis tapi saya coba ringkaskan agar lebih mudah. SILPA pada intinya selisih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit. Idealnya ini 0, karena defisit direncanakan, katakanlah tahun 2020, 6,34%, pembiayaan pun juga seharusnya sama dengan itu. Tapi dalam praktek seringkali berbeda. Nah, apa yang menyebabkan ini berbeda? Ada dua kemungkinan penyebab SILPA. Pertama, realisasi pendapatan negara melebihi belanja. Ini karena ekonomi membaik. Atau yang kedua, realisasi pembiayaan itu lebih tinggi dibanding realisasi defisit. Nah, tahun 2020 misalnya, saya lihat ada SILPA 234,7 triliun. Ini terjadi karena defisit lebih kecil dibanding rencana. Ada selisih pembiayaannya 1.190 triliun, defisitnya 956 triliun. Jadi ada SILPA. SILPA 2020 itu dipengaruhi beberapa hal. Pertama, belanja tidak sepenuhnya terserap. Kita tahu karena pandemi tidak mungkin melakukan pengadaan barang jasa seperti kondisi normal. Perjalanan dinas dikurangi. Ada refocusing, realokasi anggaran untuk menangani pandemi. Lalu yang kedua, belanja rendah dipengaruhi subsidi yang juga rendah. Karena harga BBM turun, konsumsi BBM juga rendah karena PSBB misalnya. Lalu yang ketiga, karena ketidakpastian yang cukup tinggi. Ini misalnya hal yang berpengaruh pada jadwal. Contoh pengadaan vaksin. Direncanakan tahun lalu tersedia, tapi karena produsen memang belum siap, uji klinis belum selesai, terpaksa digeser ke 2021. Jadi SILPA 234,7 triliun tadi di carry over ke 2021. Justru ini bagus, bukan pemborosan. Dipaksakan habis di 2020, justru malah tidak bermanfaat bagi rakyat hanya demi performa yang seolah-olah bagus. Nah, SILPA nanti dimasukkan dalam saldo anggaran lebih diaudit dan bisa dipakai di APBN tahun berikutnya. Itu yang penting. Nah, tahun ini SILPA 2020 digunakan untuk pemulihan ekonomi dan untuk vaksinasi. Itu yang ingin diberikan dukungan. Nah, lalu kenapa sudah ada SILPA kok masih utang? Nah, kita tahu SILPA tadi katakanlah 234 triliun. Kalaupun itu dipakai seluruhnya di 2021 masih kurang. Karena kita lihat kebutuhan penanganan pandemi di tahun ini sangat besar, baik untuk kesehatan, baik untuk sosial maupun untuk stimulus ekonomi. Jadi semua tetap bisa dipakai, digunakan dengan baik, dan yang jelas pembiayaan melalui utang pun dilakukan dengan sangat hati-hati. Berbagi beban dengan Bank Indonesia, dikelola dengan baik, harapannya ini betul bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita pastikan APBN dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan mari terus awasi itu. Demi Indonesia yang lebih baik. Saya ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa bahagia.